Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa tawfiqil ihsan wa fadlana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'uts bi khairin minal anbiya wa ala alihi wa ashabihi bi ma'anil iman wa syukur wa al-ibadah wa ba'du. Ya hadratal muhtaramin, Ketua Tanfidiyah Rais Mustasyar dan Rais Surya serta Ketua GP Ansor NU, MUICN, kemudian Bansar, para anggota Ansor dan Bansar yang saya banggakan, karena ini adalah acara NU, jadi saya harus NU. Kemudian yang terhormat aparatur pemerintah dari mulai yang terbawah sampai atasan sipil maupun militer, khususnya Bapak Aceh, alhamdulillah bisa hadir, Bapak Sekman walaupun mantan namun masih aktif entah di mana, dan sahibul wilayah Bapak Ustadz Mamai dan rekan-rekannya yang telah menyediakan tempat untuk acara ini perlu diapresiasi. Dan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian yang adalah orang terjasa, yang paling berjasa dalam acara ini, karena tanpa kehadiranmu apalah artinya pengajian ini. Jadi perlu saya juga apresiasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa sama-sama ada di tempat ini dalam rangka pengajian rutinan NU bulanan. Ini penting karena NU itu sebuah organisasi yang sudah terbentuk di kita. Tapi karakter bentuk doang, mana eksistensi namanya, wujud nama, geliat nama, iya. Yang kedua, bahwa acara ini penting untuk menggalang kekompakan dan persatuan. Saya sendiri memang juga harus apologi, minta maaf, karena saya di pengurusan itu tercatat sebagai sekretaris, tapi tilok gawe kunaon. Kadang saya mungkin mementingkan urusan pribadi, bisa jadi tak aktif deh. Atau bisa jadi kadang saya sok pundung. Naon masalahnya orang ustadna, kiaina, atau jemaah mun diajak babarengan ngasah pakai HP gitu. Jadi kita diurus-urusan pengen. Tapi akhirnya belakang ini saya mulai sadar kembali, ya Allah, ya, bahwa kita ngurusin NU itu penting. Kita orang besar itu orang yang mementingkan kepentingan umum, orang yang mementingkan kemaslahatan umum. Tapi orang kecil adalah orang yang mementingkan urusan awak nawe, ngurus kunjung ngalan aja, misalnya apa, kayak ada. Jadi cobalah kita berpikir besar bahwa kita ber-NU itu bukan semata-mata naon sih, jangan mau duitan, tapi kita coba berpikir besar bahwa kita berpikir negara, kita berpikir bangsa, kita berpikir secara umum. Lama orang berjuang sorangan baik, berat Pak, hese, berjing orang mulai masalah, sorangan baik itu sama tulungan, dan orang yang bisa menolongi itu biasanya kalau punya identitas yang sama. Artinya biasanya orang mau menarik tulungan, mulai deket, ternyata saduluna arah gitu loh. Coba batu, arek meta nengah menginjek gitu guys, sadia sama aja. Jadi
dalam rangka itu kita mengadakan pengajian ini. Kita menjalin kekompakan, kita menjalin persatuan agar supaya masalah-masalah kita itu bisa teratasi. Kita berpikir bukan kecil, berpikir kita bisa berpikir negara, berpikir ahlus sunnah wal jamaah secara kurang seorang baik berat perlu, dan ini perlu bukan cuma Indonesia, dunia. Maka berani itu penting. Jadi yang nanya naon cina segala jangan NU salah, bener tapi salah. Bener nah itu memang benar secara ubudiyah, secara Muhammad, tapi salah nama. Eta berarti zaman itu zaman ngurus tunjung, ngurus dewek baik, tilok berpikir masalah aman. Jadi ngurus penting aja amplop menang, sugi, bukan mobil, bukan. Eta mengarana ngurus dewek baik, kurang itu. Jadi saya berdoa semoga ketua GPN Ansor ini jangan dulu masuk surga. Kenapa masuk surga kan syaratnya mati. Kalau mana mati sana urusan ya pengajian rutin. Penggerak apa ya Pak? Penggagas penggerak. Duit di kantong pribadi mana? Ya dengan cara. Jadi kurang doa ulah masuk surga lah. Pola PH lah maksudnya pang terus ya menggerakkan, menggagas, mendorong supaya pengajian ini Bapak Ibu hadirin hadirat, itu sekedar pengantar. Yang saya pegang ini adalah kitab Mafahim, kitab kontemporer terjemahannya, kitab baru lah. Jadi ini dikarang tahun 2000-an oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad. Saya tidak akan membacanya mepet saja. Oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Syekh Muhammad itu siapa? Syekh Muhammad itu lahir tahun 46. Pak, Bapak tahu ya? Lahir Pak. Tahun berapa? Bapak tahun berapa? 5 genap. Berarti 10 tahun kacau jadi pengarang kitab ini. Ini 40 genap. Atau ada yang ngomong 44. Kapan meninggal? Tahun 29 Oktober 2004. Berarti usianya sekitar 60 tahun. Sedikit tentang beliau supaya ada apa gitu. Beliau itu bapaknya namanya Sayyid Alwi, Habib ini. Jangan sebut Habib lah, saya lagi nggak cocok. Sayyid, jadi istilah ada Sayyid, ada istilah Syarif. Beliau ini Sayyid, masih keturunan Kanjeng Nabi. Bapaknya namanya Alawi, bukan Alawi, bukan yang itu, bukan Alawi. Itu adalah gurunya siapa namanya? Mbah Maimun Zubair, terus siapa? Ki Abdullah Fatih Langitan, itu gurunya. Kemudian bapaknya Syed Alwi ini namanya Syed Abbas, Sayyid Abbas. Itu gurunya Mbah Hashim Ash'ari, muassis NU. Itu. Nah kemudian beliau sendiri, Sayyid Muhammad ini, muridnya banyak, termasuk diantaranya adalah Kang Said Akil Sirot, Kiai Haji Said Akil Sirot, dan Gus Dur. Gus Dur, kalau Gus Dur mungkin selevel, jadi ngajinya bukan istifadah lagi. Istifadah itu kayak anak kecil ke gurunya, itu namanya istifadah. Tapi mukobalah, udah sama-sama pinter, jadi ngajinya diskusi, itu mukobalah. Beliau ketika kecil umur 7 tahun hafal Quran. Umur 15 tahun hafal kitab Muwatta'nya karangan Imam Malik. Jadi kiai, jadi ulama itu disahkan, dijazahkan ke 200 ulama. Beratnya orang jadi kiai kira-kira ngarahan 200. Saya mau jadi orang terus ngangkat awak lah. Saya apa? Kemudian karangan beliau itu diantaranya ini, dari 100 kitab itu diantaranya ini.
Ini tentang, ya bolehlah dikatakan akidah. Karena ini tidak satu ini, temanya itu tidak satu bidang. Kitab ini menjelaskan tentang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk memantapkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak ditentang oleh Wahabi. Yang di dalam kitab ini Syekh Muhammad itu menggunakan dalil-dalil yang dipakai oleh Wahabi sendiri untuk menyerang mereka. Itu hebat. Ini kitab yang paling dicari, termasuk di Lirboyo itu sudah menjadi kurikulum. Dan di kita mungkin masih aneh, makanya namanya Mafahim sebagai masih sudah ada, tapi masih ya, kadang esok ya, naon cina didinya mah kitab aneh-aneh. Kayak Adam ya, ngaji di itu kita melakukan aneh-aneh. Ayo ngomong kieu ya, naon cina diajar mah kitab aneh-aneh. Kita aneh-aneh. Mungkin kuat kata-kata yang mungkin bisa dipegang dari Sayyid Muhammad pengarang kitab ini. Tulis kasih, surga itu tidak gratis, maka belilah surga itu dengan amal, harta, dan tenaga. Jadi nyopir, tak beli jangan nyopir. Niatan apa? Niatan jihad. Eta satu aja beli surga. Eta ulangi, surga itu tidak gratis. Maka belilah surga itu dengan amal, dengan harta, dan dengan tenaga. Eta kuatna Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan baca yang seperti di Al-Manailah karena waktu. Saya hanya sekedar saja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdhir minal mujazabah fit takfir. Jadi apa yang saya bahas ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini tentang kecaman Syekh Muhammad terhadap tradisi orang Wahabi yang gampang mengafirkan. Namanya paham takfiri. Paham takfiri sendiri, Pak, sebenarnya bukan baru. Sudah dari dulu sudah ada. Sejak zaman kaum Mu'tazilah. Itu diantara korbannya siapa? Imam Ibnu Hanbal. Itu ribuan atau ratusan ribu para ulama itu dibunuh gara-gara apa coba? Negara, makanya ini bahaya ketika akidah, ketika paham agama diterapkan menjadi paham negara. Al-Mu'tasim billah atau Al-Ma'mum itu pahamnya Mu'tazilah. Paham dia ini, paham pribadi ini dipakai, dijadikan sebagai paham negara. Apa pahamnya? Menurut orang Mu'tazilah, yang namanya Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Padahal paham kita, Quran itu adalah qadim, kalamullahil qadim. Jadi tulisan suara itu katakanlah perwujudannya, hakikat itu bukan itu. Kalamullah itu tak bersuara, tak bertulisan. Pokoknya tidak sama dengan makhluk. Maka Al-Quran itu bahan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kalamullahil qadim, artinya qadim dahulu, bukan makhluk. Kalau makhluk itu ya tulisannya ya kertasnya boleh, tapi Al-Qurannya substansinya itu adalah qadim. Itu dipakai oleh kaum Mu'tazilah untuk dipaksakan kepada penduduk. Akhirnya nu teu sepaham bunuh. Termasuk siapa diantaranya? Pembela yang gigi Al-Quran, Imam Ibnu Hanbal. Makanya Imam Hanbal itu merupakan salah satu imam mazhab, tapi adalah juga Imam Al-Quran. Beliau yang gigih dalam membela Al-Quran. Makanya orang-orang Al-Quran, orang-orang tajwid, orang-orang Al-Quran kalau tahu sebenarnya ngirim Fatihahnya itu adalah kepada Imam Ibnu Hanbal. Itu karena pentolan yang pertama kali memperjuangkan Al-Quran itu adalah itu. Nah, siapa yang selamat?
Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih bisa mentolaknya dan katakan, ada ngomongnya, ayo paksa, bilang bahwa Al-Quran itu hadis, bilang bahwa Al-Quran itu makhluk. Nurut Imam Syafi'i. Tapi caranya gini, ada. Jadi bukan ke Al-Quran, ada makhlukun. Jadi nyebutnya bukan Al-Quran, tapi ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Itu. Tapi yang namanya bohong kan ada waktunya. Kapan bisa ketahuan. Akhirnya Imam Syafi'i apa? Punya politik. Pergi ke Mesir. Akhirnya di sana terciptalah Qaul Jadid dan seterusnya. Kembali, Al-Quran korban dari paham agama yang takfiri ini, itu korbannya banyak. Zaman Mu'tazilah itu sampai ratusan ribu. Nah, kemudian sampai ke Wahabi sekitar sebelum abad 19, jadi 1800-an. Ibnu Saud, Muhammad bin Abdul Wahab bin As-Saud. Muhammad bin Abdul Wahab itu, kalau Saud itu rajanya, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Pak, kalau Bapak tahu di kitab Fajar Shodiq, korban Wahabiyah itu sampai kurang lebih mencapai 600.000 jiwa dipateni gara-gara tidak mengakui, ya ini gampang mengkafirkan. Beda seetik, kafir. Ziarah makam Kanjeng Nabi itu adalah syirik, kafir, bunuh. Muludan di sana itu adalah bid'ah, bunuh. Nah, ini kenapa pikiran-pikiran yang seperti itu yang merajalela, bahkan sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Ini menjadi keresahan daripada Imam atau Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka terciptalah karangan beliau namanya Mafahim. Jadi kitab ini berisi tentang amalan-amalan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang diobok-obok lah, diserang oleh Wahabiyah. Kemudian beliau memantapkannya kembali. Dengan apa? Dengan memakai dalil-dalil mereka sendiri. Itu kitab ini. Nah, jadi kitab ini, judul inilah, bukan kitab ini secara langsung. Judul ini atau kitab ini secara umum dikarang ketika beliau setelah mengarang namanya kitab Dakhair Muhammadiyah. Beliau itu di sana itu kitab sejarah. Beliau itu dengan kitab ini dengan kitab Dakhair ini dikafir-kafirkan, diajak debat oleh Syekh atau ketuanya Wahabiyah namanya bin Mani, diajak debat di Taif. Eleh tak Syekh bin Mani itu eleh, tapi walaupun eleh tetap baik, teman-teman itu kekalahannya malah justru dikafir-kafirkan, dilarang kitabnya, dihentikan, tidak boleh ngajar di haram, di Masjidil Haram. Bahkan apa? Meminta agar pemerintah Arab Saudi membunuh. Syekh ini dibunuh. Udah sampai, udah keluar keputusannya. Nah, singkat cerita akhirnya tercipta kitab ini. Termasuk mulai dari judul ini, At-Tahdzir minal Mujazafah bi Takfir, kecaman Syekh Muhammad terhadap paham takfiri. Mujazafah itu ngomong sembarangan dengan gampang mengabaikan. Itu ceritanya. Jadi yukhti'u katsirun minan nas aslahahu wa fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhriju sahiba min andailatil islam wa tujibu alaihi al-kufr bil kufri wa tarahu yusari'una ila al-kufri al-muslim bil kufri al-jalil mukhalafah hatta lam yabqa min al-muslimin ala wajhi al-ardi al qalil wa nahnu al-muslimin awlaina udra liha ulai al-udra tahsinan bidunni wa naqulu ila akhir. Ini sebenarnya mukaddimah. Kalau di dunia kampus ada namanya latar belakang, ada pendahuluan. Kenapa tulisan ini dibuat? Latar belakangnya itu fenomena sosial, sudah banyak orang gampang mengafirkan. Di kita loh, di kita. Cirinya yang gampang mengafirkan ini Pak, jenggotnya panjang, pakainya celananya ini. Mereka itu biasanya suka takbir, Allahu Akbar. Biasanya suka gitu. Kemudian suka ini. Wah itu bid'ah itu suka gitu di kita cirinya. Saya hidup di dunia kampus Pak, bukan cuma di pesantren. Apalah benar kayak gitu. Bukan berbicara ilmiah, berbicara bukan sensing enggak.
bicara. Itu seperti itu. Akhirnya dari landasan berpikir itu, kemudian dengan dalil ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin kata Syekh Muhammad sendiri, wa nahnu natalam masuliha ulai al-qudrat tahsinan lidhan wa naqulu la'alan yakum hasanatan min dafi wajibil amri bil ma'ruf wan nahi. Mungkin niat mereka itu baik. Apa? Mereka adalah orang-orang yang membela, orang-orang yang mempertahankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ini ciri khasnya orang Wahabi. Orang selain kita juga sebenarnya punya ciri khasnya, mereka selalu mengagung-agungkan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tuh. Tapi ekstrim, Pak. Makanya tidak heran orang-orang seperti itu keras-keras. Saya sebut FBI. Secara akidah, secara paham kenegaraan itu Wahabi, itu Hasan Hanafi. Tapi secara akidah, secara kemudian memang sama dengan kita. Secara paham keagamaan keras, mendekati ke khilafah. Dan ya tentu kacau, jenggot panjang itu. Nah, mereka dengan dalil amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau puasa takbir, tutup rumah makan, takbir, tutup diskotik segala macam. Kalau kita kan bukan takbir, traktir gitu ya. Itu mereka ciri khasnya. Nah, kita bukan tidak punya namanya amar ma'ruf nahi munkar, kita punya, namun cara kita moderat, cara kita halus. Apa? Ya ngaji seperti ini. Jadi pengajian ini, Pak, selain tadi itu, kita menunjukkan eksistensi kita sebagai organisasi NU. Kedua, sebab untuk menggalang persatuan, dan ketiga, untuk membentengi umat amar ma'ruf nahi munkar, bahwa masalah sekarang ini kita banyak. Nudi juga kan loba kena belaka suta, akeko, dia loba padepokan itu menggiriskan. Tuh di itu, coba tunggu di TikTok. Yang bodoh-bodoh gampang ke bawah. Di sana, Pak, di Sobang, namanya ada padepokan cinta apa ya? Ratusan orang, ribuan. Tapi gurunya itu, syekhnya itu, saya tahu, Pak. Saya tahu, saya bukan orang mungkin bisa berubah, tapi mondok natima langsung jadi syekh, udung-udung gede jubah, langsung diciptakan. Padahal lamun pemakar ngawirit, tapi kita kemudian pakaiannya sanjir. Ngomong namun salah tuh, gerak dia masalah lain, cina emang di Mekah. Tah. Lalu ngomongkan pamajikan anak dipakai kemana? Tapi lamun diperkiyo yo, jadi sepak, dicucuk, dicium. Eta pengajian ini dalam rangka itu. Saya tidak akan mempanjang berdasarkan padahal bahasan masih lomba. Iyalah, makanya saya mencoba untuk pengertian, tidak makan waktu, tapi juga bisa sampai substansinya. Jadi di sini itu ulah gampang ngakirkeun. Cek Imam, cek Syekh Muhammad. Kita tidak boleh gampang mengakirkan. Mungkin kalau boleh orang itu dikafirkan kalau ada 5. Satu nih, dia sudah tidak iman, nafyus shoni al-qadir, sudah tidak iman adanya Allah, adanya Tuhan bela. Tapi kalau Tuhan secara umum dia salah deh, tidak iman adanya Allah. Satu, namun meski itu nggak boleh, walaupun orang teman oke, oke disimpulkan. Satu, ada 4, ada 5. Yang kedua, syirkun jali. Syirkun jali itu nyata-nyata syirik lah. Namun orang kan orang ya orang. Kalau mana syirik kopi masih ada sedikit kepercayaan karena langarana apa ali-ali gitu. Eta bisa syirik beneran. Lamun kecenderungan doang orang kafir, tapi lamun sekedar pantes doang mesti isi cenah sugan teh aya perkara meureun eta rada syirik meureun gitu. Eta disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Futuhat Al-Madaniyah.
Syu'abul apa namanya? Syu'abul Iman. Utalan Mardian, Syu'abul Iman di pinggirnya kitab An-Nasuhaibul Iman. Yang ketiga, ingkar nubuah. Geus lamun geus ngimani kana nubuah menang tadi kafir ke. Katilu. Kaopat, ingkar ma ulil minad-din bid-darurah. Terpercaya surga, terpercaya ayat kebangkitan, terpercaya ayat hari kiamat, terpercaya ayat mizan, semacam-macam. Pokoknya ma minad-din, ma ulil minad-din bid-darurah. Hal yang itu pasti ada, itu dari agama. Terpercaya atau menang di kafir. Nu terakhir ma ulima minat ma ingkar mutawatir mujmain, mengingkari kabar mutawatir dan kabar mujma'al. Eta bahasa kitab hadis, ilmu hadis. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran ya Pak. Al-Quran yang dibaca orang eta anak kabar mutawatir. Tapi ala min haitsu taqwa. Maksudnya naon? Maksudnya naon? Quran mau diterima kurang, baca anak gitu, tulisan anak gitu. Eta khobar mutawatir secara tokoh. Jadi naon? Orang nerima doang gitu tulisanna, bacana doang gitu, nerima ti guru urang secara apa? Jamuan jamin banyak kan, kafaan kafir namanya kan. Tapi orang tekudu terang sanadna kumaha. Orang bacaan kieu mata kayak orang yang ngaji bae kan, tapi terang imam sah kan. Eta karena mutawatir min haitsu taqwa. Urang mah terang kitu bacana kitu eta ti guru doang. Tentang eta bacaan Imam Khafas, Imam Waro dan seterusnya Imam Ibnu Katsir, eta urang terang. Eta ngaranna mutawatir min haitsu taqwa. Eta contohna. Ngingkari eta boleh tadi kafir. Gitu. Nah, eta prinsip-prinsipna orang nu teu meunang gampang ngapirkeun. Lamun kau mengingkari ini boleh lah. Tapi kan orang sembarangan. Yuk kita belajar. Imam Sayyidina Ali atau Usama itu ketika perang itu musuhnya itu ketika mau mati itu ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung diparahan bae. Akhirnya ketahuan itu sama kanjeng Nabi. Mana? Eta kan bisa ngomong la ilaha illallah, naon masih dibohong bae. Bocana. Eta mah bohongan kanjeng Nabi. Bohongan eta mah ngan nyelamatkan awak doang. Terang pisan maneh bahwa manehna ngan saukur eta doang. Coba belah. Lamun geus belah apa masih sudah bisa diketahui? Tidak juga. Makanya kamu jangan sembarangan menghukum hati orang. Pokoknya kita hukum al-hukmu bidzahir, hukum zahirnya saja. Ngomong la ilaha illallah, tak eta haram hukumna bagi seorang muslim untuk itu dikafirkan bahkan sampai dibunuh. Makanya kalatun minal iman al-kafu amman qala la ilaha illallah. Itu. Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun pura-pura dihukum muslim, tidak boleh dikafirkan, bahkan tidak boleh dibunuh. Eta bae. Jadi sekali deui pelajaran ya ayat 2 halaman